Pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli membantah fase krisis dalam lapangan kerja. Yasirli bahkan optimis iklim investasi yang tengah meningkat saat ini bisa membuka lapangan kerja sebesar-besarnya. Menteri Ketenagakerjaan merespon banyaknya video fenomena antrian pelamar kerja yang membludak beberapa waktu terakhir ini. Menaker Yasirli menegaskan kesempatan dan peluang lapangan kerja masih terbuka lebar di Indonesia. Bahwa dunia usaha memerlukan iklim investasi yang dapat memberikan multiplier efek pada penciptaan lapangan kerja baru. Untuk itu, semua pihak untuk bersama-sama meningkatkan ekosistem yang positif di sektor pasar kerja dan dalam negeri. Saya percaya bahwa ternyata yang diperlukan oleh bangsa ini adalah kolaborasi. Bahasa saya itu adalah connecting dots. Kami punya network yang selama ini kemudian mereka sebenarnya siap bekerja, tapi tidak tahu kemana mereka kemudian bisa bekerja. Hadir bersama kita teman-teman dari kawasan industri. Kami industri selama ini kami mencari siapa disabilitas yang siap bekerja. Inilah yang kita sebut dengan connecting dots. Itulah kunci dari kolaborasi. Tapi ternyata teman-teman nggak cukup connecting dots. Ya. Permasalahan kita ternyata semakin kompleks, tuntutan global, geopolitik yang tidak menentu, ekonomi turun semua, PHK itu tidak hanya di negeri Indonesia, semua juga sama. Bill Gates. Ya, pemirsa, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah pengangguran di Indonesia mayoritas berusia muda mulai dari umur 15 hingga 24 tahun dengan jumlah mencapai 3,55 juta orang. Jumlah pengangguran di Indonesia mayoritas berusia muda. Kondisi ini terlihat berdasarkan data keadaan Angkatan Kerja Februari 2025 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik. Dari total jumlah pengangguran yang tercatat per Februari 2025, sebanyak 7,28 juta orang mayoritas berusia 15 hingga 24 tahun dengan jumlah mencapai 3,55 juta orang. Lalu urutan kedua ialah berusia 25 hingga 34 tahun dengan jumlah sebanyak 1,9 juta orang. Adapun jumlah pengangguran di Indonesia per Februari yang sebanyak 7,82 juta orang itu juga lebih tinggi dibandingkan catatan Februari 2024 yang sebanyak 7,19 juta orang. Meski jumlah pengangguran meningkat, data pada periode itu juga mencatat jumlah orang yang bekerja masih tumbuh tinggi sebanyak 145,77 juta orang. Sementara itu, pemirsa, Danantara mendapatkan komitmen investasi strategis dari Rusia. Komitmen tersebut dalam bentuk dana investasi bersama senilai 37,8 triliun rupiah. Komitmen investasi sebesar 2 miliar euro atau sekitar 37,8 triliun rupiah ini ditandatangani langsung oleh CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani bersama Russian Direct Investment Fund atau RDIF. Nota kesepahaman atau MOU investasi tersebut untuk mendirikan dana investasi bersama yang merupakan bagian dari langkah strategis untuk mempererat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Rusia. CEO Danantara, Rosan Roslani menegaskan pembentukan dana bersama atau membuat joint fund ini akan difokuskan pada berbagai sektor strategis seperti energi terbarukan, pengembangan mineral kritis, sektor infrastruktur digital hingga kecerdasan buatan atau AI. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan ini, Danantara segera memfinalisasi dan mulai mengoperasikan dana investasi bersama RDIF tersebut. Ditargetkan finalisasi akan selesai dalam waktu 1 bulan. Sebelumnya Danantara telah membentuk dana serupa dengan sejumlah mitra internasional seperti China, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Kita ke informasi lain, pemirsa. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Pakri menyambut positif rencana kolaborasi pemerintah dan sektor swasta guna memperkuat ketahanan pangan nasional. Hal ini terungkap saat Kadin Indonesia menggelar dialog dengan tema peran swasta dalam mewujudkan ketahanan pangan.
Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia menggelar dialog dengan tema peran swasta dalam mewujudkan ketahanan pangan di Menara Kadin Indonesia, Jakarta. Acara ini menjadi wadah diskusi strategis antara pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan. Sinergi ini juga diharapkan akan memberikan dampak signifikan menuju swasembada pangan, energi, dan hilirisasi yang menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kita ingin swasembada pangan dalam artian luas secepat-cepatnya, baik itu karbohidrat maupun protein, ya, swasembada energi itu, kemudian hilirisasi. Jadi banyak sekali PR kita yang ingin kita kerjakan. Saya mengajak Kadin untuk bareng-bareng kita bersama-sama untuk menuju swasembada pangan dan energi itu. Kadin bisa bekerja sama dengan Kemenko Pangan dan jajarannya agar supaya bisa menggerakkan perekonomian sampai ke daerah, bahkan kabupaten kota. Karena tanpa ketahanan pangan, susah ada ketahanan ekonomi dan susah ada ketahanan nasional. Waketum Kadin Indonesia yang juga Sekjen Partai Perindo, Andi Yuslim Patawari, menilai ketahanan pangan menjadi fondasi penting dalam menggerakkan perekonomian nasional. Kadin menjadi katalisator antara pemerintah dan dunia usaha yang kita harapkan pengusaha sektor swasta terlibat aktif di dalam ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dan kemandirian energi. Keterlibatan sektor swasta dalam bidang pangan merupakan bentuk komitmen dan transformasi peran Kadin Indonesia untuk mendorong pembangunan yang lebih menyentuh sektor strategis rakyat. Dari Jakarta, Aulina Iyasya, Laksana iNews melaporkan. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi bisa tersaji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia, 100 orang terluka dalam Sindo Sore. kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang akrab. Sindo Malam. Sindo News TV, Beyond Headline. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia pada Gaduh ijazah palsu milik rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. ke-700